materi pertama di sini adalah konsep utama gitu ya dari masuknya Islam. Yang pertama itu adalah jalur perdagangan. Kedua, tujuan dari jalur perdagangan itu akhirnya dia melahirkan visi baru gitu ya, melahirkan tujuan baru gitu. Awal dia ke Nusantara itu pasti berdagang gitu ya, pasti dia ingin melakukan perkembangbiakan lewat dagangan gitu. Tapi karena di Nusantara sendiri ternyata banyak yang suka gitu ya, kita juga akur-akur aja sebagai bangsa Nusantara, nggak ribet kayak bangsa Barat gitu ya, apa-apa pengen nguasain, apa-apa pengen monopoli gitu ya, jadi hidupnya nggak damai gitu ya. Akhirnya lahirlah ada hasrat gitu ya untuk menyebarkan agama Islam kayak gitu. Nah dari situ hasrat itu mulai lahir di mana warga Indonesia, warga Nusantaranya tuh antusias gitu loh dengan keadaan di mana bangsa Barat itu, di mana bangsa Islam itu menyebarkan agama Islam. Ini ada gambarnya, saya nggak tahu sih kelihatan apa enggak. Tapi ini tuh gambarnya kayak orang lagi pada duduk bersila kayak gitu, kayak lagi pada ngapain ya? Kayak ngajar gitu ya, kayak ngajar. Terus juga di sini tuh kayak mendengarkan gitu, mendengarkan seorang pendakwah gitu ya. Mungkin pada saat itu mereka menceritakan cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ismail, kayak gitu ya, yang membuat orang jadi tertarik gitu untuk masuk ke agama Islam. Oke, Indonesia silahkan. Ya, lalu setelah itu ternyata sebelum Islam masuk, Hindu Buddha tuh sudah mulai merebak gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang orang-orang tuh kayak mulai meninggalkan Hindu Buddha. Yang pertama itu adalah kasta. Gitu loh, jadi dia kan kalau di Islam itu kan nggak ada kasta ya, semuanya sama gitu ya, walaupun dia raja tapi dia Islam, terus kalau misalkan dia rakyat jelata tapi dia Islam ya nggak apa-apa gitu. Kita pada saat itu diajarkan Islamnya seperti itu. Mohon maaf yang tidak beragama, saya tidak menyerang ya, ini hanya pembelajaran saja. Lanjut, fakta membuktikan masuknya Islam di Nusantara. Jadi ada beberapa fakta. Yang pertama itu adalah batu nisan tertua ditemukan di Leran ya, ini Ibu Tipo, maaf. Leran Jawa Timur. Batu nisan ini milik seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Berarti sekitar 11 Masehi ya. Jadi ini ditemukan di Jawa Timur anak-anak. Nah, di situ akhirnya mulailah berkembang. Oh, ternyata Islam itu udah ada dong sejak Hindu Buddha. Gitu ya. Hindu Buddha itu pada abad ke-11 di Nusantara itu ada kerajaan Sriwijaya, lalu ada kerajaan Majapahit gitu ya, terus ada kerajaan Singosari kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa kalau oh ternyata Islam itu masuk berdampingan nih dengan agama Hindu Buddha. Pada saat itu teorinya kayak gitu. Namun ada yang mematahkan teorinya gitu loh. Mereka bilang bahwa yang kelihatan itu hanya batu nisannya saja. Gitu loh, bukan bukan, sebentar, saya punya gambarnya ya, bukan bukan semacam kuburan gitu loh, hanya batu nisannya saja gitu. Lalu teori itu dipatahkan gitu. Dia merasa bisa jadi batu nisan itu cuman hanya sebagai penjanggal pintu di kapal. Karena hanya batu nisannya saja, kayak gitu. Sebentar anak, ini loadingnya lama banget, Ibu mau nunjukin sebuah gambar. Ya, jadi nah itu gambarnya. Jadi hanya batu nisannya saja dan bertuliskan bahasa Arab, kayak gitu. Jadi tidak ditemukan makam khususnya gitu loh. Sedangkan kalau di Majapahit, ini tuh ditemukan anak-anak, mana ya? Dia tuh ada kuburannya gitu loh, nih. Kayak gini. Nah, ini di Majapahit gitu loh, kuburan kayak gini kan hanya Islam. Ya, maksudnya pada saat itu Kristen belum ada. Gitu, karena Kristen itu masuknya lewat timur. Ya, yang dibawa oleh Portugis, misionaris Portugis. Sedangkan Portugis baru tiba di Malaka itu tahun 1511. Berarti abad keberapa? Portugis baru tiba di Malaka. Tahun 1511, berarti abad ke-16. Abad ke-16, betul. Sedangkan ini tuh udah ada dari abad ke-13.
Jadi Kristen belum ada ya anak-anak ya. Bu saya dulu mau ganti device. Oke, Alika. Ya, jadi Kristen belum ada, hanya ada agama Hindu, Buddha, dan Islam kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi ke PowerPoint. Ada enggak PowerPoint-nya? Kita lanjutin lagi ke PowerPoint ya. Jadi seperti itu fakta pertama gitu. Lalu fakta kedua, pada tahun 1292 Masehi, informasi dari Marco Polo, musafir dari barat, yang sedang datang ke Nusantara dan bersinggah di Sumatera, melihat pedagang Gujarat menyebarkan agama Islam. Nah, itu tadi udah saya bilang ya. Jadi awalnya mereka berdagang, lalu akhirnya visi itu lahir ada perkembangan visi yang awalnya hanya ingin berdagang, lalu ingin menyebarkan agama Islam. Nah, Gujarat ini dari mana? Ada yang tahu nggak dia dari mana? Wilayah dari mana? Asalnya, negara apa? Gujarat. India bukan, Bu? Betul ya, dari India. Betul. Lalu yang ketiga, Marco Polo singgah di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Dia melihat makam Malik As-Saleh yang sudah berbentuk nisan pada wafat tahun 1297 Masehi. Marco Polo menyimpulkan kerajaan Samudra Pasai sudah menganut Islam. Dilihat lagi dari makamnya, anak-anak. Makamnya itu tuh kayak makam di Majapahit, ada bentuknya, gitu loh. Lalu di situ batu nisannya pun juga bertuliskan bahasa Arab, kayak gitu ya. Jadi ini fakta tambahan gitu. Lalu di fakta keempat membuktikan Samudra Pasai menjadi pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi para pedagang dari Persia, Arab, Cina, dan India. Informasi dari Ibnu Battuta, seorang cendekiawan musafir dari Maroko. Jadi di zaman dulu itu tuh orang-orang yang penasaran gitu ya sama bumi. Bumi itu bulat atau datar sih? Mereka tuh musafir anak-anak gitu loh. Mereka melakukan penjelajahan samudra. Nah, yang melakukan penjelajahan samudra tidak hanya bangsa barat, tapi ada juga bangsa dari timur. Kayak gitu, alih-alih mereka ingin berdagang. Tapi lama-lama mereka menemukan pulau dari satu ke pulau yang lain. Salah satunya Marco Polo gitu ya. Dia tuh bukan utusan Portugis dan utusan Spanyol untuk menguasai timur Nusantara, enggak. Gitu loh, dia datang dari barat karena memang dia pengen mengetahui ada apa sih di bumi ini gitu loh. Ada sesuatu apa sih? Makanya dia berpindah dari Nusantara. Dia datang ke tempat-tempat ramai. Ya, ini nih ada petanya gitu ya. Dia datang ke tempat-tempat ramai yang suka disinggahi oleh banyak orang. Kayak gitu. Jadi dari Malaka nanti dia pindah ke Cina. Gitu ya. Di Cina kan juga ramai gitu ya. Dia melihat tuh orang-orang Cina kayak gimana, dia perhatiin kayak gitu. Oh, ternyata orang Cina itu punya kebiasaan unik, yaitu salah satunya kalau kemana-mana tuh nyatet. Dia menceritakan gitu loh, misalkan ketemu musuhnya ada berapa dicatat, ditulis, notulensinya tuh kuat kalau Cina gitu. Makanya Cina itu sering banget meninggalkan jejak sejarah gitu, dan ada tujuannya supaya dipelajari oleh cucu-cucunya, anak cucunya kayak gitu ya. Itu salah satu kebudayaan Cina. Nah, lanjut. Kerajaan Malaka, seberangnya Samudra Pasai, pada saat itu rajanya yang bernama Paramisora masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Nah, awalnya nih ya, anak-anak ya, kerajaan Malaka ya, dia itu tuh masih Hindu-Buddha, sama gitu loh, kayak Nusantara gitu ya, dia masih Hindu-Buddha, tapi ternyata pada saat banyak pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, dari Persia, nggak tahu kenapa rajanya itu akhirnya dimasukkan ke dalam Islam. Dan dia berganti nama menjadi Iskandar Muda, seperti itu ya. Lalu akhirnya kerajaan Malaka sudah bercorak Islam dan sudah banyak pedagang Islam yang nyaman memarkirkan kapalnya di pelabuhan Malaka atau Samudra Pasai. Jadi banyak pedagang Islam tuh yang gimana sih, kayak udah sama-sama Islam gitu ya. Jadi mereka kayak punya kajian sendiri gitu loh. Nah, dia punya kajian sendiri. Jadi mereka tuh kayak kamu deh gitu, nongkrong misalkan, Bu, saya tuh geng janji jiwa banget, Bu. Saya bukan kopi kenangan misalkan. Ya pasti kamu kalau ada tempat yang kafe janji jiwa, kamu lebih suka nongkrong di situ daripada kopi kenangan gitu. Karena menurut kamu tuh nyaman, terus juga kopinya tuh nggak bikin kafeinnya tuh nggak kenceng. Nah, ini juga sama gitu loh.
para pedagang Islam ternyata lebih nyaman nongkrongnya di Malaka sama di Samudra Pasai gitu, karena salah satunya rajanya udah Islam, lingkungannya juga udah Islam, terus juga pokoknya udah cincai lah gitu lah bahasa kekiniannya gitu ya. Nah, tapi pada tahun 1511 Selat Malaka dikuasai oleh Portugis. Pedagang Islam masuk ke dalam mencari tempat yang aman, yaitu ke Pulau Jawa. Nah, ini konsepnya gini anak. Kan awalnya di sini nih, ya kelihatan nggak anak panah ibu? Anak panahnya, kelihatan ya? Awalnya kan di sini mereka berpangkal ya, mereka bergeng di sini nih awalnya bangsa Islam. Ketika bangsa Barat masuk, bangsa Barat tuh langsung to the point gitu loh. Dia nggak suka sama orang Islam, dan orang Islam akhirnya berpikiran ya udah, gue juga nggak mau loh bekerja sama orang kafir kayak gitu yang bukan Islam. Lalu akhirnya ketika Malaka dikuasai, para pedagang Islam tuh masuk ke Jawa anak nih dari Malaka, dia masuk ke sini. Kelihatan nggak? Paham ya? Jadi dia masuk lagi ke sini. Kenapa masuk ke Jawa, Bu? Kenapa nggak di Palembang? Kenapa nggak di Bangka? Kayak gitu kan? Karena di Jawa ini ternyata tuh aksesnya juga lebih dekat ke wilayah yang ada di sini di timur. Jadi Jawa tuh kayak pulau tengah-tengah gitu loh. Ketika Malaka dikuasai sama bangsa Barat, mereka cari pangkalan yang lebih strategis tempatnya. Kayak gitu. Jadi di Jawa ini tuh tidak menutup kemungkinan Cina nih datang nih dari sini juga lewat Kalimantan gitu ya. Terus India juga datang, dia lewat belakang Sumatera, lewat Banten, nanti nyampe di Demak kayak gitu. Terus juga yang di sini nih di Maluku itu juga dia lebih mudah, nggak terlalu jauh ke sini. Kayak gitu. Makanya kenapa Islam itu juga berkembang di Pulau Jawa, karena ada pelabuhan juga di Pulau Jawa gitu loh, yang menggantikan posisi dari Selat Malaka yang udah dikuasai oleh Portugis. Oke, sampai sini paham nggak konsepnya? Apa ibu kecepatan ngomongnya? Halo? Paham, Bu. Paham. Oke, yang paham cuman Anjani, yang lain? Paham, Kalau Bu. nggak apa-apa, tanya aja nak, daripada kamu bingung. Kita satu santai aja nih ya. Bu Firly juga kalau menjelaskan maaf ya agak semangat gitu, karena kalau pelan-pelan takutnya saya ngantuk. Ya, jadi ini fakta pendukung ya kenapa Islam akhirnya bisa masuk, bisa diterima dan dapat berkembang. Oke, selanjutnya di sini ada ajaran Islam yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Ayo, siapa yang udah pernah ke Semarang? Ke sini. Udah ada belum? Jujur, ibu belum pernah. Ke kuilnya Cheng Ho. Jadi kuilnya ini akulturasi antara budaya Cina dengan budaya Islam. Ada yang pernah ke Semarang? Mungkin jenguk kakaknya kuliah di UNS, atau dari Jogja melipir ke Semarang. Semarang itu dia bukan budaya ya, apa ya? Dia tuh kayak sejarahnya tuh dikit, gak terlalu banyak gitu ya. Nah, yang paling terkenal nih ini, si Cheng Ho ini. Ada yang pernah nggak? Apa belum juga sama kayak ibu? Tapi kalian tahu nggak? Pernah dengar nggak sih Cheng Ho gitu? Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya, pernah dengar ya, walaupun masih bingung ya. Oke, di sini saya jelasin ya. Jadi Laksamana Cheng Ho itu berasal dari Cina. Ajaran Islam yang dia sebarkan tidak menguasai daerah tertentu. Dia ingin Islam dipelajari dengan harmonis dan damai. Maksudnya adalah, jadi tuh ketika dia bermukim dari tempat satu ke tempat yang lain, dia tidak punya tujuan untuk membangun sebuah kerajaan. Paham sampai sini? Jadi mereka tuh cuman kayak, si Cheng Ho tuh suka aja gitu loh kalau dia tuh datang, terus dia berdakwah. Terserah lu mau terima mau enggak, ya udah baik kayak gitu. Gue nggak maksa dan gue nggak mau mengambil wilayah lo kayak gitu. Dia berdakwah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Cheng Ho tiba di Semarang pada abad ke-14, kurang lebih 14 sampai 16 Masehi. Ya, dia bolak-balik tuh antara Cina dan Semarang. Cheng Ho dari dinasti Ming. Dia sangat toleransi terhadap anak buahnya jika beragama lain. Jadi Cheng Ho ini terkenal, dia tuh dari dinasti Ming ya, yang memang melakukan penjelajahan samudra. Salah satunya memang dia tuh tujuannya adalah berdakwah, gitu ya, berdakwah menyebarkan agama Islam, kayak gitu. Nah, di sini dia ini tuh tidak pernah menganggap kalau
misalkan kan di Cina itu kan ada banyak dinasti ya anak ya, ada dinasti Han, dinasti Qin gitu ya. Nah itu tuh agamanya beda-beda. Nah karena Cheng Ho ini Ming kebanyakan Islam, dia tuh nggak masalah kalau dia bawa anak kapalnya, anak buah kapalnya itu yang beda agama, dia nggak masalah. Nah Cheng Ho juga memberikan inspirasi kepada orang Tionghoa di Surabaya, sehingga dibangunlah Masjid Cheng Ho di Surabaya. Nah ini di Surabaya ya anak-anak ya, ini masjid Cina pertama di Surabaya, dan ini kuil ya, bahasa budaya kuil ya, kuil di mana Cheng Ho menghormati gitu ya orang-orang Cina di Semarang itu yang pada masih memeluk agama Buddha kayak gitu, tapi ada perpaduan Islamnya, tapi dia nggak maksa gitu loh, tapi dia tetap membuat sebuah bangunan akulturasi antara Cina dan Islam kayak gitu ya. Di Surabaya juga sama, dia membangun masjidnya juga kalau kalian lihat ornamennya kayak ornamen kuil ya anak-anak ya, cuman ditambahi dengan tulisan lafaz Al-Quran, Allah dan Muhammad kayak gitu. Lalu Islam lahir dan berkembang di Jawa ketika masa kerajaan Majapahit. Nah tadi dari Semarang kita langsung ke Majapahit. Jadi Majapahit itu adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang sangat-sangat memberikan toleransi kepada rakyatnya. Pada saat itu ada 3 golongan ya. Golongan satu adalah Islam dari Gujarat, golongan kedua adalah Islam dari Cina atau Islam Tionghoa disebutnya, dan golongan ketiga itu adalah pribumi asli yang masih memeluk agama Hindu-Buddha. Kayak gitu. Ya. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang toleransi terhadap rakyatnya untuk urusan kepercayaan. Bukti makam Trowulan yang terletak di Tralaya, Jawa Tengah dan merupakan komplek pemakaman kerajaan Majapahit, ada makam berupa nisan, artinya ada perkembangan ajaran Islam di sana. Batu nisan tersebut berangka 1369 Masehi sampai dengan 1611 Masehi. Batu nisan pada masa kerajaan Hayam Wuruk tulisannya memakai bahasa Kawi, bukan bahasa Jawa. Ya. Jadi bukan bahasa Arab, Ibu tipe maaf. Bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena memang Hayam Wuruk itu kan Hindu ya agamanya ya anak-anak ya. Nah, dia itu tuh kayak tetap mau membaca gitu loh nisan rakyatnya yang beragama Islam, makanya sengaja tidak dituliskan dengan bahasa Arab gitu loh. Dia menuliskan pakai bahasa Kawi supaya supaya tuh orang kerajaan tuh paham gitu loh dengan isi dari batu nisan tersebut. Itu alasannya. Lalu anak buah Cheng Ho bernama Mahuan berkunjung ke Majapahit pada tahun 1413 Masehi. Berarti tahun berapa nih kira-kira? Abad keberapa? 1413 Masehi. Berarti abad ke? Halo? 15. Oke, pada abad ke-15 Masehi, ya. Mahuan dengan jelas mengatakan Majapahit dihuni atau rakyatnya menganut 3 golongan. Islam dari barat, orang Tionghoa beragama Islam, dan rakyat Majapahit beragama Hindu. Ketika golongan ini tersebut saling berdampingan dan toleransi. Ya. Nah, Ibu mau nanya nih sama kamu. Dari seluruh kerajaan Hindu-Buddha, kenapa hanya Majapahit yang melakukan toleransi terhadap kepercayaan? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Okay. Ayo, jawab dong. Gimana Bu tadi? Ya, pertanyaannya adalah mengapa dari seluruh banyak kerajaan Hindu-Buddha hanya Majapahit yang melakukan toleransi terhadap rakyatnya dalam urusan agama? Mungkin karena mereka tahu kalau biar diterima dengan baik oleh masyarakatnya harus dilakukan toleransi, bukan Bu? Harus dilakukan toleransi. Maksudnya gimana? Maksudnya kan dia nggak usah didapat diterima dong, dia kan udah jadi kerajaan yang keren banget. Malah rakyat biar kekuasaannya bisa lebih luas nggak Bu? Kekuasaannya bisa lebih luas. Oke.
kamu kebayang nggak sih apa yang dihasilkan oleh Majapahit? Ingat nggak? Dia tuh ingin menyatukan apa sih? Menyatukan Nusantara. Oke, menyatukan Nusantara. Nah, kira-kira sama pertanyaan Bu Firly dan dan implementasi atau aktual dari Kerajaan Majapahit sesuai nggak? Paham nggak maksudnya? Nida? Ya, Bu. Ya, dia kan ingin menyatukan Nusantara. Ya, coba. Ya kan tadi dia pengen menyatukan Nusantara. Terus kalau misalnya dilakuin toleransi, jadinya kan walaupun agamanya berbeda-beda, nanti juga bisa toleransi ke agama lain gitu, walaupun kan karena di Nusantara banyak agama lain juga kan. Oke, Gitu, betul. Berarti tandanya apa yang dia usung sama aktualisasi dari kerajaan yang nyambung ya? Benar nggak? Iya, Bu. Betul. Oke, Nika, terima kasih ya. Dapat nilai. Nah, jadi memang gitu ya. Kenapa sih Majapahit gitu loh yang berani melakukan toleransi terhadap rakyat, terhadap agama bagi rakyatnya? Karena dia itu mengusung yang namanya apa? Sumpah Palapa, penyatuan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gitu loh. Bahkan udah ada pemikiran bahwa mau menyatukan itu sampai Selat Malaka. Kayak gitu ya. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu ya, karena Selat Malaka itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Kayak gitu, makanya nih nggak bisa nih Selat Malaka untuk disatukan. Kayak gitu, berarti cuma dari Aceh sampai Papua. Kayak gitu ya. Itu adalah usung atau visi misi dari Majapahit. Makanya dia untuk urusan agama ya udah, kita kan bakal hidup berdampingan. Nah, inilah yang diambil oleh Soekarno dan founding father Indonesia dalam menentukan dasar Indonesia, yaitu Pancasila. Di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan bahwa ya walaupun agamanya apapun, kita tetap satu, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan itu satu, tinggal caranya aja kita mau nyembahnya gimana. Kayak gitu. Makanya saya paling benci banget sama orang yang berantem gara-gara agama. Gitu loh. Kamu lihat deh manusia zaman dulu. Ya, Hayam Wuruk deh, kamu bayangin dia hidup di abad ke-14 Masehi. Dia tua, dia seorang raja dan dia tuh pemikirannya open minded gitu loh, beda gitu loh sama orang sekarang modernisasi, tapi itu sumbu pendek gitu loh. Diprovokasi ini marah, diprovokasi itu marah. Apalagi tentang agama gitu ya. Seharusnya kalau kita pengen maju, masalah agama tuh udahlah nggak usah dipikirin lagi gitu loh. Kan ada di Al-Qur'an kan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya udah gitu loh. Lo jalanin aja yang menurut itu kepercayaan lo dan gue bakal jalanin yang menurut kepercayaan gue. Sampai situ kan selesai gitu ya. Tapi ternyata Indonesia masih dalam kebodohan dalam menanggapi masalah. Apapun masalah yang kecil jadi besar. Apapun yang membuat meresahkan jadi besar. Lagi-lagi nanti ujung-ujungnya demo, ujung-ujungnya apa. Saya nggak apa-apa sih kalau demo, tapi kalau demonya tujuannya jelas nggak apa-apa. Tapi kan rata-rata di Indonesia itu demo untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan politik. Kayak gitu, itu yang tidak saya dukung dengan adanya demokrasi di Indonesia. Oke, sorry banget Ibu jadi panjang lebar ya, tapi nggak apa-apa. Ini konsep utama kita tentang memahami kerajaan Islam di Nusantara. Nah, untuk masuk ke kerajaannya, kita bisa mulai ya, kelompok 2A. Siap kelompok 2A? Halo. Bu Firly, Ibu saya boleh izin ke toilet bentar ya, Bu? Boleh silakan. Sampai sini ada yang tanya tentang konsep. Ayo dong anak-anak, kamu jangan sampai nggak ngerti gitu ya. Terus Ibu jadi salah paham, Ibu nganggapnya kamu paham. Nah, kalau misalkan Ibu nganggap kamu paham, tidak ada umpan balik, Ibu tuh tidak akan memikirkan strategi gimana caranya yang nggak paham jadi paham. Paham nggak Ibu? Jadi nanti jatuhnya kayak Ibu yang salah gitu loh, kayak kan gue punya murid nih, murid gue nggak paham, tapi dia nggak bilang, terus gue nggak tahu gitu loh kesalahan dia gitu, maksudnya kekurangan dia karena dia nggak paham, gue nggak tahu, tapi nanti di hasilnya nilainya jelek gitu ya, nanti di hasilnya ternyata nggak memuaskan, nggak bagus kayak gitu. Jadi saran saya kalau memang misalkan lagi dipaparkan nggak apa-apa, anak-anak ditanyakan saja gitu loh ya.
Ayo, ada yang mau bertanya? Kelompok 2A siap ya? Kita lihat dulu ya, kelompok 2A tuh komposisinya siapa aja orang-orangnya. Kayaknya lupa ya. Bu, nanti slide-nya di-share kan Bu di e-labs? Slide-nya udah ada kok di e-labs, nak. 2A. Oh ya, Dari Ibu makasih. juga ada kok, nanti Ibu tayangin slide-nya. Ini yang Ibu blok kuning tandanya udah tuntas ya, maksudnya dia udah mengerjakan gitu ya. Dan dia udah presentasi. Kelompok 2A ada Danes, Lula, Marcio, dan Felicia. Ya, di sini nanti kamu bisa menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai, politik sosialnya, kerajaan Aceh, kerajaan Perlak gitu ya, keberadaannya gitu. Lalu nanti kelompok 2B itu ada Rifa, Faris, Amadia, dan Syarif. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak Ibu buka PowerPoint dari kelompok 2A. Sudah paham semuanya anak-anak dengan konsep masuknya Islam? Kelompok 2 udah oke ya, Danes? Ya oke. Tapi Arisha nggak bisa presentasi Bu karena mic-nya rusak. Hah? Mic-nya rusak? Ya, Siapa? Aisyah? Iya. Oh oke. Oke ya, kita mulai aja ya. Kalau memang misalkan kalian udah paham, alhamdulillah. Kelihatan nggak sih? Aduh, ini gimana dah? Ayo. Wait. Stop share. Oke, Danes mainkan. Anak tolong nyalain kameranya ya. Ayo Danes mainkan. Saya mulai ya Bu. Oke. Nah, pada kesempatan ini kami kelompok 2A akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Nusantara, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Perlak. Langsung saja. Ya. Pertama, kita mulai dengan teori masuknya Gujarat yang beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat. Ide India yang berlayar melewati Selat Malaka, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teorinya dikemukakan oleh S. Hurgajal. Setelah itu ada teori Mekah dan teori Cina. Satu ada teori Persia, yang merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa bangsa Persia atau bangsa Iran yang menjadi penyebar agama Islam Nusantara masa saat itu. Teori ini dikarenakan banyaknya bukti paham Syah ketika Islam pertama kali masuk di Indonesia, serta banyaknya kesamaan di antara tradisi budaya masyarakat Islam Indonesia dengan tradisi budaya Persia. Serta banyak peninggalan tradisi masyarakat Islam. Setelah itu juga ada teori Mekah yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Armullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurut Hamka, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Setelah itu, teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara.
Oke, lanjut. Jadi sebelum saya mulai, saya akan berbicara tentang beberapa hal dulu yang perlu diketahui tentang Kerajaan Samudra Pasai. Jadi pertama, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, muara Sungai Pasangan. Di muara sungai terletak dua kota, yakni Samudra, jauh dari lautan, dan Pasai, kota pesisir. Jika ingin mempelajari kerajaan Samudra Pasai, maka kita bisa melihat inskripsi pada makam Sultan Malik As-Soleh, berita-berita Marco Polo, dan kronik Raja Pasai. Oke, tentang politik dan pemerintahannya. Jadi, pertama, kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Marasila yang nantinya dinobatkan menjadi Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1825 sejak pertemuannya dengan Syekh Ismail, utusan Syarif Mekah, dan kelak Sultan Malik As-Soleh wafat pada tahun 1297. Yang kedua, takhta kerajaan akhirnya diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Zohir, yang nantinya juga diteruskan oleh kedua anaknya, Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Mereka berdua kemudian mewarisi takhta kerajaan bersama dengan pindahnya ibu kota kerajaan ke Lok Sumawe. Dibuktikan pada tahun 1345 saat Muhammad Tuluk mengirim Ibnu Battuta ke Cina dan singgah di Samudra Pasai. Setelah kembali dari Cina pada tahun 1346, pada tahun 1346 Ibnu Battuta singgah lagi. Dikarenakan keinginan Majapahit untuk menyatukan daerah-daerah, pada tahun 1349, Samudra Pasai diserang dan mengalami kehancuran. Makin lama, kerajaan Samudra Pasai makin mundur, sampai akhirnya kerajaan tersebut ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Untuk ekonominya, pertama, Samudra Pasai mempunyai letak yang sangat strategis untuk perdagangan, yakni Selat Malaka. Hal tersebut membuat Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim dan menitik beratkan ekonominya dalam kegiatan perdagangan. Sayangnya, setelah kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Malaka, maka pusat perdagangan pindah ke Bandar Malaka. Lanjut lagi, untuk kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai. Di kerajaan Samudra Pasai, sebagai kerajaan Islam, maka kasta tidak ada. Kehidupan sosial di Samudra Pasai serupa dengan masyarakat Arab, dikarenakan banyaknya pedagang dari Persia, Arab, dan India yang sejak abad ke-7 dan ke-8 singgah di Samudra Pasai. Kesimpulannya untuk kehidupan sosial adalah mereka hanya memakai sistem Islam. Untuk kehidupan kebudayaan kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi salah satu kerajaan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Dan ini kita bisa lihat dari bukti-buktinya yang ada. Kemudian mereka memanfaatkan huruf Arab agama Islam untuk menulis karya-karya dalam bahasa Melayu yang nantinya disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Dikarenakan oleh kerajaan Samudra Pasai juga, ilmu tasawuf dapat diterjemahkan menjadi bahasa Melayu dan dapat dimengerti dengan lebih baik lagi oleh masyarakatnya. Kerajaan Aceh. Islam masuk pertama kali di Aceh didukung oleh pernyataan Badri Yatim bahwa Islam disebarkan dan dikembangkan di Asia Tenggara. Masuk Indonesia dengan 3 tahap. Tahap pertama adalah Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, pantai Sumatera Utara, merupakan persinggahan saudagar-saudagar Muslim yang menuju ke Asia Timur melalui Selat Malaka. Mereka memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh. Kegiatan pengislaman berikutnya dilakukan oleh ulama-ulama dengan mempunyai tujuan membesarkan Islam. Tahap kedua, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Nusantara. Mereka singgah dan kemudian menjalin perkawinan dengan masyarakat pribumi setempat, sehingga penduduk lambat laun menjadi Islam. Dan tahap ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian beliau menikah dengan putri Kerajaan Perlak.
Kemudian Samudra Pasai ditundukkan oleh Portugis pada 1521 Masehi. Sultan Ali Mughayat Shah sebagai Sultan Kerajaan Darussalam membantu menggempur Portugis, kemudian mempersatukan Kerajaan Darussalam sehingga menjadi Kerajaan Aceh Darussalam. Hingga Aceh menjadi kerajaan yang kuat di bidang politik dan ekonomi. Politik dan pemerintahannya Kerajaan Aceh. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan Ali Mughayat Shah merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus sultan pertama. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Sultan Salahuddin merupakan sultan kedua Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh memiliki kemerosotan sebab sultan tidak memperdulikan kerajaan. Masa pemerintahannya kemudian berakhir pada tahun 1537 Masehi dan digantikan oleh saudaranya. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar merupakan sultan ketiga. Pada masa pemerintahannya, Sultan Aceh mengalami banyak perubahan terutama terhadap perbaikan bentuk pemerintahan dan perluasan wilayah. Kesultanan Aceh pada masa ini dapat melakukan kerajaan Aru, dan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami pergolakan, yaitu terdapat pemberontakan dan perebutan kekuasaan, sehingga masa pemerintahannya pun berakhir. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan keempat Kerajaan Aceh. Pada masa ini, Aceh mengalami masa kejayaan. Sultanan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar di bidang perdagangan, bahkan menjadi penghubung antara pedagang-pedagang asing. Sebab letak Kerajaan Aceh sangat strategis sebagai bandar transito. Pada masa pemerintahannya, ia juga melanjutkan serang terhadap Portugis dan Johor. Hal ini bertujuan untuk menguasai penuh jalur perdagangan di wilayah Selat Malaka. Terdapat hukum adat yang disebut dengan Hukum Adat Makutu Alam. Hukum ini dirumuskan oleh Sultan Iskandar Muda yang pada umumnya berisi perundang-undangan yang masuk di dalam sistem pemerintahan, pencalonan, pengangkatan sultan, dan berbagai kebijakan pemerintahan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ekonomi Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat karena letak strategisnya di Selat Malaka. Luasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan adanya hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Beberapa komoditas perdagangan Aceh yaitu ada lada, emas, minyak, tanah, kapur, sutra, kapas, kapur, barus, minyak, dan belerang. Perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat. Dibuktikan dengan sudah adanya pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Pidi adalah lumbung bagi komoditas padi. Komoditas utama di Kesultanan Aceh adalah yang diekspor keluar adalah lada. Sosial budaya Kerajaan Aceh. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat karena adanya interaksi dengan orang-orang luar, seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Kesultanan Aceh tidak terlalu banyak, karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa contohnya seperti Istana Dalam Darut Donya, Masjid Tua Indrapuri, Banteng Indrapatra, Gunungan, Pintu Kop, dan kompleks pemakaman keluarga Kesultanan Aceh. Struktur sosial dari masyarakat Kerajaan Aceh terdiri dari 1. Golongan Tuku, B. Golongan Tungku, dan Hulu Balang dan Ulu Balang. Penduduk Aceh mayoritas memeluk agama Islam, dan kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Islam. Oleh karena itu, para ulama adalah salah satu sendi kehidupan dari masyarakat Aceh. Kuatnya pengaruh Islam tampak dalam aspek sastra Aceh dan bahasa Aceh. Oke, lanjut lagi. Hanya singkat saja tentang Kerajaan Perlak, karena memang info yang didapatkan tentang kerajaan ini kurang dari kerajaan, kalau dibandingkan itu kurang dari kerajaan lainnya. Mulai di introduction-nya, kalau misalnya pada abad 9-10 Masehi, masyarakat Islam membuat sebuah pemerintahan dengan sistem monarki yang ditandai dengan munculnya Kerajaan Perlak.
Dahulu kala, kerajaan Perlak dengan penduduk-penduduk Islamnya dijumpai oleh Marco Polo pada tahun 1292. Ali Hashimi berpikir bahwa kerajaan Islam Sumatera Utara pertama adalah Kerajaan Perlak yang muncul pada abad ke-9 Masehi. Raja pertama Kerajaan Perlak adalah Alai dan Said Maulana Aziz Shah, tetapi pada masa kekuasaannya tidak terlalu diketahui. Mulai di bagian politik dan pemerintahannya, pertama, Kerajaan Perlak awalnya didirikan oleh para pendatang yang awal mulai berdagang sekaligus berdakwah, yakni sebuah rombongan nahkoda kapal khalifah yang berjumlah 100 orang. Kemudian, mereka melakukan pernikahan dengan orang-orang setempat dan berkembanglah dengan pesat wilayah itu menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Perlak. Sultan pertama Kerajaan Perlak adalah Alaidan Said Maulana Aziz Shah. Beliau merupakan salah satu anak yang dihasilkan oleh pernikahan antara pedagang dan warga setempat. Pada masa pemerintahan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, Kerajaan Perlak tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang subur dan menjadi semakin luas. Perlu diketahui bahwa beliau adalah seorang aliran Syiah yang nantinya akan diganti oleh aliran Sunni saat pemerintahan Sultan ketiga, yakni Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah. Hal tersebut membuat sebuah perperangan saudara antara Islam Syiah dan Islam Sunni saat sang Sultan meninggal pada tahun 913 Masehi. Dan saat itu juga terjadi pengosongan kekuasaan selama 2 tahun. Perang dimenangkan oleh kaum Syiah dan seorang aliran Syiah pun naik tahta bernama Sultan Syed Maulana Ali Muhammad Shah. Singkat cerita, perperangan yang terjadi di Kerajaan Perlak masih terus terjadi. Akhirnya, Sultan Kerajaan Perlak ke-17, yakni Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II, melakukan strategi politik persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Ia menikahkan putri-putrinya dengan raja-raja kerajaan tetangga, yakni Kerajaan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai. Dari hasil perkawinan antara dua kerajaan tersebut, menghasilkan putra mahkota pewaris dua kerajaan, yaitu Sultan Muhammad Malik al-Dahir. Setelah putra mahkota tersebut diangkat menjadi sultan dan raja, kemudian Kerajaan Perlak menyatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Untuk ekonomi Kerajaan Perlak merupakan negeri yang terkenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu kayu yang berkualitas bagus sekali untuk kapal. Pada awal abad ke-8, Kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara para saudagar Muslim dengan penduduk setempat. Keadaan ekonomi Kerajaan Perlak terbilang lumayan maju. Hal ini bisa kita lihat dari mata uang yang mereka keluarkan sendiri. Mata uang mereka juga terbuat dari emas atau dirham, perak, dan tembaga. Dan terakhir, ini tentang sosial dan budaya Kerajaan Perlak. Dikarenakan terkenalnya kayu-kayu perlak dari Kerajaan Perlak, pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk datang. Hubungannya dengan sosial budaya adalah saat mereka datang, walaupun kerajaan ini sudah Islam, para pedagang dari luar juga membawa masuk ajaran agama Islam yang lebih khas dari mereka sendiri. Dan pada saat para pedagang itu datang pula, para pedagang sangat berdampak kepada perkembangan sosial budaya Kerajaan Perlak, karena mereka, karena yang tadinya Kerajaan Perlak, masyarakat Kerajaan Perlak tidak bisa berdagang, mereka pun juga diajarkan cara berdagang oleh para pedagang asing yang datang ini. Itu saja, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat... Ini ada yang tepuk tangan nih, Bu Firly dong. Tepuk tangan dong buat kelompok 2A yang sudah menjelaskan tentang Kerajaan Perlak, Kerajaan Aceh gitu ya, kerajaan yang lain gitu ya. Jadi ini saya mau coba cari sih, benar kata Danes tadi, bahwa
kerajaan Perak itu memang agak sulit dicari ya anak-anaknya, karena dia itu tuh kayak kerajaan kecil gitu ya, tapi ada yang bilang dia tuh di Sumatera dekat Aceh, ada yang bilang dia itu di dekat Palembang kayak gitu. Jadi memang kerajaannya itu tuh kecil, tapi dia tuh Islam juga gitu loh, dan dia itu juga pada saat dia runtuhnya pun juga kayak orang-orang tuh nggak ada yang tahu gitu kenapa dia bisa runtuh segala macam gitu. Pokoknya dia bukan kerajaan besar seperti kayak kerajaan Aceh, Samudra Pasai seperti itu. Tapi memang rata-rata itu masyarakatnya pedagang ya, benar nggak? Dari 3 kerajaan ini rata-rata ekonominya berdagang ya, nelayan dan melakukan perdagangan. Kayak gitu. Terus untuk keadaan politiknya benar. Kalau politiknya itu ya mereka dikuasai oleh raja gitu ya. Terus juga mereka sultan gitu ya. Terus kalau misalkan di Aceh gitu ya, ada yang namanya Teku, ada yang namanya Tengku kayak gitu. Bahkan sampai sekarang orang-orangnya disebutnya seperti itu kayak gitu. Ya, sekarang coba kita lihat di YouTube ya tentang kerajaan Perak. Semoga ada suaranya. Semoga nih. Assalamualaikum sahabat Jejak Petunjuk. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Ini adalah episode kelima yang akan membahas jejak sejarah kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Perlak. Kedatangan Islam ke Nusantara diawali dengan datangnya Islam di Pulau Sumatera. Para sejarawan mencatat, interaksi masyarakat Nusantara dengan Islam telah terjadi sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini didasari dari bukti-bukti kuno berasal dari Cina yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Jauh dari Nusantara, yaitu tepatnya di Timur Tengah, abad 8 Masehi sampai abad 13 Masehi adalah masa di mana Islam mencapai puncak kejayaannya. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah strategis Romawi dan Persia, pencapaian dunia Islam ini sangat berdampak pada proses perkembangan Islam di kawasan Nusantara. Terbentuknya masyarakat Muslim di beberapa wilayah hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Abad 13 Masehi di Nusantara adalah masa di mana kerajaan Islam bermunculan terutama di Pulau Sumatera sebagai tempat strategis karena dilewati jalur perdagangan internasional pada saat itu. Di antara tempat yang menjadi tujuan perdagangan dunia adalah Fansur dan Lamiri. Fansur menurut catatan Ibnu Faqih dan Al-Mas'udi adalah sebutan bagi wilayah penghasil kapur barus atau kamper. Yang tidak lain adalah barus yang berada di Tapanuli Tengah sekarang. Bahkan menurut Marco Polo, Fansur adalah tempat diproduksi kamper terbaik dunia. Fansur dan Lamiri adalah masyarakat di Nusantara. Firly, Ya. itu Bu, Leci katanya wifi-nya sempat error, jadi keluar dari Zoom. Oh ya udah saya admit. Di antara 4 Oke Bu. Perlak yang diyakini oleh para sejarawan sebagai sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja pertamanya yang bernama Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang bergelar Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Selanjutnya, di beberapa abad setelahnya, kerajaan Islam berdiri di beberapa wilayah yang tidak kalah kebesarannya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara pada saat itu. Tercatat dalam sejarah, selain kerajaan Islam Perlak, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Palembang Darussalam, dan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Keberadaan kerajaan-kerajaan Islam ini merupakan eksistensi kekuatan Islam yang besar dan sebagai bukti bahwa Islam telah menyebar luas di bumi Nusantara. Hal ini akan kita bahas satu persatu dengan beberapa episode mendatang.
Kerajaan Islam Perlak. Perlak adalah pelabuhan maju dan aman pada abad 8 Masehi. Para saudagar Arab dan Persia singgah untuk mendakwahkan Islam, bahkan menikah dengan putri-putri Perlak, sehingga lahirlah keturunan campuran antara orang Arab dan penduduk pribumi Perlak. Akhirnya, Islam berkembang dan berhasil membentuk kesultanan Islam pertama, yaitu Kesultanan Perlak pada tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Sultan pertamanya adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang bergelar Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Islam Perlak ini dipengaruhi oleh aliran Syiah. Tidak bisa dipungkiri, Syiah telah masuk ke Perlak bukanlah tanpa sebab. Mengingat pada tahun 744 sampai 747 Masehi terjadi revolusi besar Syiah di Persia hingga akhirnya berhasil ditumpas. Nah, orang-orang Syiah ini banyak yang pergi menyebar ke timur jauh dan salah satunya adalah Perlak. Di Perlak sendiri orang-orang Syiah mendirikan kerajaan Islam pada tahun 840 Masehi. Namun, pada masa Sultan Perlak ketiga, aliran Sunni atau Ahlul Sunnah wal Jamaah telah menyebar di kerajaan ini. Hal ini tidak disukai oleh Sultan Perlak yang beraliran Syiah, hingga terjadi pergolakan hebat antara Syiah dan Sunni, yang berujung pada kekosongan kepemimpinan selama 2 tahun, yaitu antara tahun 913 sampai 915 Masehi. Dalam peperangan ini, Syiah menang dan berhasil memegang kekuasaan dan dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syekh Maulana Ali Mughad Shah. Namun, di akhir kekuasaannya terjadi lagi pergolakan dan akhirnya dimenangkan oleh aliran Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya berasal dari golongan Sunni. Pada tahun 983 Masehi, di akhir kepemimpinan Sultan Perlak ke-7 yang bergolongan Sunni, terjadi lagi perang saudara selama 4 tahun, yaitu 983 sampai 986 Masehi, yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan pembagian kekuasaan menjadi 2 kubu, masing-masing mengangkat sultannya sendiri, yaitu Perlak Pesisir dari kubu Syiah dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syekh Maulana Shah, dan Perlak Pedalaman dari golongan Sunni dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan. Hal ini dimanfaatkan oleh kerajaan Buddha Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak sekitar tahun 986 Masehi. Ketika terjadi peperangan besar antara Kesultanan Perlak dengan kerajaan Sriwijaya, Sultan Perlak Pesisir meninggal dunia. Dan seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat dan melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga berakhirnya tahun 1006 Masehi. Islam terus berkembang di Perlak. Perkembangan, kemajuan, dan kebesarannya terlihat pesat hingga abad ke-13 Masehi. Hal ini diakui oleh Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1291 Masehi. Perlak atau istilah Marco Polo untuk menyebut Perlak merupakan kerajaan Islam yang ramai dikunjungi saudagar-saudagar Islam baik dari Arab maupun dari Persia. Bahkan Perlak merupakan pusat perniagaan maju di Nusantara dan menjadi tumpuan perdagangan Nusantara dengan Islam yang ada di Arab dan Persia. Seiring melemahnya kerajaan Perlak, pada masa raja terakhir, Perlak menggabungkan diri ke dalam kerajaan Samudra Pasai. Hingga pada tahun 1292, kedaulatan Perlak benar-benar berakhir dan kekuasaan Islam digantikan dengan kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malikul Zahir tahun 1289 sampai 1226 Masehi. Demikian jejak sejarah Kesultanan Perlak telah kita bahas. Tetap ikuti setiap episodenya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kita sama-sama belajar sejarah. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Samudra Pasai. Insya Allah. Oke, Nana. Tadi udah lihat ya? Anak-anak, Assalamualaikum. Halo. Ya, Bu. Ya, lihat ya. Kayaknya saya saya melupakan satu hal gitu ya tentang Perlak dan Samudra Pasai. Tadi kan saya bilang bahwa Perlak itu kerajaan kecil dan tidak terlalu terkenal seperti Samudra Pasai gitu. Nah, tadi ketika saya nonton video itu, akhirnya saya jadi ingat gitu, di mana
eh, dosen saya tuh pernah cerita gitu loh, bahwa kenapa sih Perlak itu tidak, maksudnya kalau misalkan di sekolah gitu ya, pasti orang tuh nganggapnya yang pertama tuh Samudra Pasai gitu loh, padahal sebenarnya secara sejarah gitu ya, secara pertama kali Perlak yang berdiri gitu ya. Nah, itu juga ternyata ada sangkut pautnya, karena di akhir itu tadi Perlak itu dia tidak membubarkan diri seperti kerajaan-kerajaan yang lain, dia malah bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai kayak gitu ya anaknya. Jadi mohon maaf tadi saya salah teori gitu ya. Memang yang pertama itu adalah Perlak gitu ya, tapi dia memang karena dianggap sebagai sama lah dengan Samudra Pasai pada akhirnya di tahun abad ke-13 sampai akhirnya orang menganggap itu yang pertama itu adalah Samudra Pasai kayak gitu. Nah, untuk kerajaan Islam sendiri tadi juga di videonya itu disebutkan bahwa dijelaskan bahwa memang kerajaan itu masuknya Islam tuh abad ke-7 Masehi. Masuk ya anak ya, masuk dalam artian tandanya kayak udah ada ajaran tapi belum ada real kerajaan kayak gitu. Nah, Perlak sendiri dari kamu lihat kan kayak situasinya tuh nggak kayak bener-bener kerajaan gitu loh, cuman kayak rumah-rumah biasa kayak pesantren rumah, tapi kayak pesantren kuno gitu. Tapi tuh tempat berdakwah kayak gitu. Nah, itu juga itulah yang dilakukan karena memang belum adanya sebuah sistem kerajaan. Terus juga ditambah juga kenapa Islam itu bisa masuk duluan dibandingkan Kristen. Karena memang di Eropa sendiri Islam tuh lagi ada di puncak kekuasaan tertinggi gitu ya. Jadi pada saat itu pernah dengar gak sih kayak perang salib? Pernah dengar gak? Apa ada yang pernah nonton filmnya? Perang salib pernah nonton gak? Pernah tahu gak? Perang salib antara agama Islam dengan agama Kristen di Eropa. Ya, mereka itu merebutkan Konstantinopel, yaitu sebuah kota yang sangat strategis, ya, dan itu adanya di Turki Utsmani, kayak gitu. Kota tersebut strategis parah, gitu ya. Jadi semua bangsa Barat tuh pada saat dia belum mampu melakukan penjelajahan samudra, dia itu tuh bergantung sekali dengan orang Islam, karena orang Islam itu yang duluan melakukan penjelajahan samudra. Kayak gitu. Tapi pada saat bangsa Barat comeback gitu ya, kembali dengan lahirnya Renaissance, bangsa Islam mengalami kemunduran sampai sekarang. Kayak gitu, paham ya? Jadi konsepnya gini, tidak mungkin satu kelas itu ada yang ranking 1-2 orang. Nah, itu juga sama di dunia ini. Nggak mungkin kalau kemenangan itu ada 2 pemenang gitu loh, pasti saling bergantian. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Islam lebih dulu masuk ke Nusantara. Dan kenapa jalurnya juga lewat barat gitu ya, nggak lewat timur. Kalau lewat timur tuh kayak apa ya, kayak masuknya tuh lewat pintu belakang kayak gitu. Nah, itu dilakukan oleh Portugis gitu, oleh misionaris Portugis. Ketika dia berhasil menguasai Malaka, dia langsung ke Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Gitu loh. Kenapa nggak di Sumatera, Bu? Karena Sumatera udah Islam semuanya. Gitu loh. Kita udah punya kerajaan gitu loh. Sedangkan di Maluku itu belum ada kerajaan. Ada sih kerajaan Goa Talo. Tapi kerajaan Goa Talo tuh masih lingkupnya tuh masih kecil gitu loh. Tidak seperti kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa yang saling terhubung. Kayak gitu ya. Paham sampai sini anak-anak? Kita nonton video lagi ya. Kayaknya ini materi dari YouTube-nya si Jejak Petunjuk bagus ya anak-anak ya. Gimana menurut kamu? Paham nggak kalian? Saya like dulu deh. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya kita lanjut ke Samudra Pasai ya. Oke, jadi kayaknya kelompok 2B minggu depan ya. Kelompok 2B siap? Minggu depan ya, karena nggak mungkin kalau kamu jelasin udah 15 menit lagi selesai. Jadi saya alokasikan. Oh ya, untuk suaranya tadi kedengeran kan anak-anak dari YouTube? Ya, kok Bu kedengeran, Bu? Kedengeran ya, alhamdulillah ya. Oke, saya putar lagi ya tentang Samudra Pasai. Ini bagus nih jejak petunjuk. Saya subscribe subscribe. Gimana sih cara subscribe-nya? Itu Bu, tombol merah di bawah, Bu.
Oh, oh iya. Oke. Thank you. Nah, ini sekarang kita ke Samudra Pasai. Assalamualaikum sahabat jejak petunjuk. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam Samudra Pasai. Kapan sebenarnya kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri masih menjadi misteri. Belum ada kesepakatan dari para peminat dan ahli sejarah mengenai hal ini. Umumnya di dunia pendidikan kita diajarkan bahwa Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dan sebagai pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malikus Said atau Merah Sibu yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Snowdon, Makote, dan lain-lain yang mendasari pendapatnya pada naskah lokal Aceh, Hikayat Raja-Raja Pasai. Sebenarnya ada versi lain mengenai berdirinya Samudra Pasai yang didasari pada petunjuk dan sumber-sumber musafir Arab tentang Asia Tenggara, dan dua buah naskah lokal yang ditemukan di Aceh yaitu Idarul Haq fi Mamlakatil Qur'an karya Abu Ishaq al-Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh. Pendapat ini menyatakan bahwa Samudra Pasai telah berdiri sejak abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1042 Masehi. Hal ini didukung oleh Profesor Buya Hamka, Ali Hashmi, Abu Bakar Aceh, Muhammad Said, dan beberapa peneliti dan sejarawan lokal Nusantara. Pendapat pertama yang bersumber dari Hikayat Raja-Raja Pasai mengatakan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hikayat Raja-Raja Pasai sendiri sebenarnya adalah cerita rakyat yang banyak mengandung unsur mitos. Dalam kitab tersebut, Pasai disebutkan adalah tempat pertama yang diislamkan, dan Merah Silu adalah raja pertama yang beragama Islam. Keislaman Merah Silu dikisahkan melalui pertemuannya dengan Rasulullah melalui mimpi. Dalam mimpi Merah Silu tersebut, Rasulullah sendiri yang membimbing mengucapkan kalimat syahadat dan mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian, setelah terbangun, Merah Silu dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Bahkan, melalui mimpi itu, Merah Silu difitnah secara gaib oleh Rasulullah sendiri. Setelah masuk Islam, kemudian Merah Silu bergelar Sultan Malikus. Meskipun banyak peneliti sejarah yang merujuk pada Hikayat Raja-Raja Pasai, namun tidak sedikit yang meragukan kebenarannya. Sebab, Hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni. Banyak kisah-kisah yang belum tentu benar-benar terjadi. Bahkan banyak unsur mitos yang dinilai kurang logis. Sehingga untuk menjadi landasan legitimasi sejarah Samudra Pasai dinilai kurang kuat oleh beberapa ahli sejarah lokal. Oleh sebab itulah dalam paparan kali ini mencoba membahas jejak-jejak lain Samudra Pasai berdasarkan kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Qur'an dan Tawarikh Raja-Raja Aceh yang dijadikan dasar argumentasi para sejarawan seperti Buya Hamka, Ali Hashmi, dan lainnya. Kerajaan Samudra terletak di Pasai, yaitu suatu daerah di pantai timur laut Pulau Sumatera yang terletak antara daerah Pesangan dengan Sungai Jambu Aye di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Darussalam. Menurut Idarul Haq dan Tawarikh Raja-Raja Aceh, Samudra Pasai telah berdiri sejak abad 11 Masehi, dan sebagai pendiri serta sultan pertama kerajaan ini adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 433 sampai 470 Hijriah atau 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah kepemimpinan Mahmud Syah, Samudra Pasai dipimpin oleh Maharaja Mansur Syah antara tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Lalu Maharaja Giyasuddin Syah tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Dan selanjutnya Maharaja Nuruddin atau Merah Nur atau Tengku Samudra yang lebih dikenal dengan Sultan Kamil yang memimpin 1155 sampai 1210 Masehi.
Sultan Al-Kamil ialah sultan terakhir dari dinasti Merah Khair. Setelah Sultan Al-Kamil wafat dan tidak memiliki putra pewaris tahta, kerajaan Samudra menjadi rebutan antara pembesar-pembesar kerajaan. Keadaan ini menjadikan kerajaan Samudra kacau balau selama kurang lebih 50 tahun. Hingga akhirnya Merah Silu mengambil alih kekuasaan kerajaan Samudra Pasai. Merah Silu adalah anak dari Mahdum Malik Abdullah bin Mahdum Malik Ibrahim bin Mahdum Malik Mesir bin Mahdum Malik Isa bin Sultan Mahdum Malik Ibrahim Shah Jahan Berdaulat atau Sultan Kerajaan Pelak ke-8. Artinya, Merah Silu adalah keturunan dari Sultan Kerajaan Islam Perla. Hal ini mematahkan pendapat pertama yang bersumber dari hikayat Raja-Raja Pasai yang mengisahkan Merah Silu adalah seorang Hindu yang kemudian masuk Islam. Pada masa pemerintahan Merah Silu ini, Samudra Pasai sangat berhubungan baik dengan kerajaan tetangganya, yaitu Perla, di mana putri Perla bernama Putri Ganggang Sari menikah dengan Sultan Merah Silu. Dari pernikahan ini lahir seorang anak yang menjadi penerus tahta kerajaan Samudra Pasai kemudian hari, yaitu Sultan Muhammad Malik Zahir. Di masa Sultan Muhammad Malik Zahir, kerajaan telah bergabung menjadi bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut kitab Tawarikh Raja-Raja Aceh, di masa Syekh Ismail Al-Zarfi dan rombongannya tiba di Samudra, telah menjumpai kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja muslim yaitu Merah Silu dan memiliki perdana menteri yaitu Sri Kaya Syekh Iyasuddin dan Syekhul Islam bernama Sayyid Ali Ibni Ali Al-Makarami serta menteri luar negeri bernama Bawa Kaya Ali Hisamuddin Al-Malabari. Digambarkan oleh Syekh Ismail, keadaan negeri sangat makmur dan kaya, serta memiliki angkatan laut yang teratur. Kerajaan ini beraliran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Oleh karena itu, Syekh Ismail memberi gelar kepada Merah Silu dengan Sultan Malikus Saleh. Gelar ini sama dengan yang digunakan oleh Raja Mesir, yaitu Sultan Malikus Safih Najmuddin Al-Ayyubi, yang merupakan ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did. First, go to Wix. Ketika dipimpin oleh Malikus Saleh, kerajaan ini masih bernama Samudra. Baru setelah masa kepemimpinan putra Malikus Saleh yaitu Sultan Muhammad Malikus Zahir, kerajaan Samudra dikenal dengan Samudra Pasai. Dan pada masa Malikus Zahir memimpin, Samudra Pasai bertambah maju dan dakwah Islam menyebar lebih luas ke berbagai wilayah di Nusantara. Bahkan kerajaan Perla yang pada saat itu mengalami kemunduran akhirnya bergabung ke dalam kekuasaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malikus Zahir. Bukti lain kemakmuran Samudra Pasai adalah adanya mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar yang diterbitkan oleh Sultan. Selain itu, kerajaan ini banyak disinggahi kapal-kapal Melayu antar pulau dan perdagangan antar sesama mereka yang sangat ramai. Ibnu Battuta yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi menggambarkan kerajaan Samudra Pasai sebagai sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Bahkan Battuta juga mencatat bahwa kapal Samudra Pasai telah ia temui ketika sampai ke negeri Cina. Dan ini sebagai bukti bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan besar yang telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, salah satunya adalah Cina dan Mongol. Ibnu Battuta menuliskan ketika sampai di Samudra Pasai, ia dijemput dan disambut oleh para pejabat kerajaan atas perintah Sultan. Di antara yang menyambutnya adalah seorang qadi yang bernama Muhammad Said Al-Surazi. Kemudian Battuta juga menyebutkan bahwa Samudra Pasai sangat bergantung tinggi pada pengenalan Islam. Gambaran kebesaran Samudra Pasai menurut Ibnu Battuta menjadi bukti nyata kerajaan ini adalah pusat penyebaran Islam dan tempat berkumpul para ulama dan fuqaha serta menjadi pusat islamisasi yang penting di Nusantara. Dengan melihat Samudra Pasai sebagai pusat studi dan pertemuan para ulama, banyak sekali tokoh dan para ahli dari berbagai disiplin pengetahuan yang datang dari luar negeri yang merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah untuk membantu kerajaan Islam Samudra Pasai. Maka hal ini berpengaruh pada sistem dan organisasi pemerintahan yang ada di Samudra Pasai yang seirama dengan sistem yang dianut oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah. Oke, anak Samudra Pasai itu udah 3 menit lagi ya, 12.30 ya. Nah,
Jadi ini videonya nggak sampai habis, tapi tadi dari paparan itu benar, memang Samudra Pasai itu banyak banget mitosnya. Jadi pas saya juga kuliah, saya tuh sampai nggak percaya gitu loh sama omongan dosen saya, karena dia bilang katanya tuh jadi kayak ada sebuah cerita gitu ya, kenapa sih Samudra Pasai itu bisa ada gitu di kerajaan, maksudnya dia lahir dari kerajaan Samudra Pasai itu, jadi kayak ada, saya ingat banget mitosnya, bahwa ada orang, jadi orangnya itu kayak dia makan makan apa ya, kayak makan kue gitu ya, kue atau permen. Nah, ternyata tuh permen itu beracun. Terus akhirnya dia muntah. Nah, dia tuh memuntahkan sebuah kerajaan. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak mitologinya tuh parah banget sih. Saya sampai nggak ngerasa ini benar nih apa kata dosen gua gitu ya. Terus pas saya baca bukunya gitu ya, ternyata benar gitu loh, mitologi dia tuh banyak banget di Samudra Pasai itu gitu loh, makanya kenapa Samudra Pasai itu lebih fenomenal ya dibandingin Perlak kayak gitu. Nah, untuk Samudra Pasai sendiri dia itu di latar belakangi atau dinaungi oleh kerajaan Turki. Jadi tadi balik lagi ke materi di mana pada saat itu Turki lagi maju-majunya, Islam lagi maju-majunya, lalu kayak semacam Turki tuh kayak ngebuka fasal ya, ngebuka cabang gitu ya di Nusantara, salah satunya di Islam. Dia membuat sebuah kerajaan, dia sokong dari uangnya gitu ya, dari sosialnya, dari budayanya disokong sama dia, sampai ajaran-ajarannya pun mirip banget dengan ajarannya di Turki kayak gitu. Jadi ada penyokongnya ya, kerajaan Samudra Pasai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kerajaan Islam. Kita akhiri. Terima kasih yang sudah tetap menyalakan kamera, tetap fokus gitu ya, tetap usaha memahami gitu ya. Semoga ilmunya sama-sama bermanfaat. Jangan pernah malu untuk ngasih tahu saya juga manusia biasa, kadang saya lupa, kadang saya juga hilaf gitu ya.